Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Yulia, NIM 1701431 dari kelas 7 BPG PAUD. Hari ini Vivi akan menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar dari salah satu mata kuliah pembelajaran mikro yang diampu oleh dosen Bunda Jojo Renta Maranata MPD. Nah, teman-teman sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu keterampilan dasar mengajar? Ya, keterampilan dasar mengajar merupakan salah satu persyaratan utama dan terpenting bagi seorang pendidik dalam proses pembelajaran. Jadi, sebagai seorang guru ataupun seorang pendidik, kita harus memiliki keterampilan dasar mengajar tersebut. Nah, keterampilan dasar mengajar itu terbagi menjadi beberapa keterampilan, teman-teman. Tapi di sini Vivi hanya menjelaskan 3 keterampilan saja. Yang pertama, keterampilan membuka, yang kedua keterampilan menjelaskan, dan yang ketiga keterampilan menutup. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu dari ketiga keterampilan tersebut. Nah, yang pertama itu ada keterampilan membuka. Apa itu keterampilan membuka? Keterampilan membuka merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan guru dalam mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, persiapan tersebut adalah kondisi siap mental siswa dan menumbuhkan perhatian siswa agar bisa terfokus pada kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Ya, jadi di keterampilan membuka ini seorang guru harus berusaha untuk melakukan kegiatan yang dapat mempersiapkan anak baik secara mentalnya dan emosionalnya, juga perhatiannya dapat terpusat pada aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan, seperti itu. Selanjutnya, komponen-komponen keterampilan membuka. Di sini Vivi akan menjelaskan 3 komponen keterampilan membuka. Yang pertama, memfokuskan perhatian dan membangkitkan minat siswa. Biasanya di detik-detik awal pembelajaran, hal-hal yang ada di luar kelas itu lebih menarik perhatian siswa. Nah, maka dari itu sebagai seorang guru harus bisa melakukan kegiatan yang dapat memfokuskan perhatian siswa. Biasanya kalau di PAUD itu melakukan kegiatan bernyanyi bersama dan melakukan tanya jawab singkat seputar keseharian anak. Kemudian yang kedua, menimbulkan motivasi. Nah, sebagai seorang guru hendaknya kita menjadi guru yang memiliki sikap ramah, kemudian antusias, hangat, terus juga penuh dengan keakraban. Karena dengan sikap seperti itu, maka anak-anak akan merasa senang dan termotivasi untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu ada memberikan gambaran singkat terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Nah, sebaiknya di kegiatan pembuka ini guru sedikit menjelaskan tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan bersama-sama, terutama tentang tema, biasanya tema apa yang akan dibahas dan kegiatan apa yang akan dilakukan. Selanjutnya, apa itu keterampilan menjelaskan? Secara etimologis, kata menjelaskan sendiri bermakna membuat sesuatu menjadi lebih jelas. Sedangkan menurut Raffles Kosasih dalam Sukirman tahun 2012 halaman 248, keterampilan menjelaskan berarti kemampuan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran secara sistematis dan terencana agar dapat dipahami oleh siswa. Jadi keterampilan menjelaskan di sini kita sebagai seorang guru harus memiliki kemampuan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Bagaimana caranya agar materi yang kita sampaikan itu dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Oke, selanjutnya komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Di sini ada 2 komponen yang akan Vivi jelaskan. Yang pertama, merencanakan. Merencanakan di sini ada 3 poin. Yang pertama, kita harus merencanakan materi yang akan dipelajari. Jadi, sebagai seorang guru, sebelum memulai pembelajaran, kita harus merencanakan pembelajaran yang
Pertama, kita harus merencanakan materi apa yang akan kita ajarkan. Di PAUD biasanya tentang tema dan subtema apa yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, media yang akan digunakan. Nah, pastinya media di sini harus sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Karena dengan adanya media, maka peserta didik akan lebih mudah lagi menerima dan memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dan yang ketiga, menganalisis karakteristik siswa. Nah, sebagai seorang guru yang baik, tentunya kita harus mengetahui setiap karakteristik siswa kita. Karena dengan kita mengetahui karakteristik mereka, kita dapat menentukan metode pembelajaran seperti apa agar materi pembelajaran dapat diterima oleh semua siswa. Seperti itu. Selanjutnya, komponen yang kedua itu penyajian suatu penjelasan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, kejelasan. Sebagai seorang guru, hendaknya ketika kita menjelaskan harus menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh siswa. Kemudian juga menggunakan bahasa yang jelas pastinya agar anak mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua, penggunaan contoh atau ilustrasi. Nah, sebagai seorang guru yang baik, ketika menjelaskan, kita harusnya menggunakan contoh atau ilustrasi agar materi yang kita sampaikan bisa lebih mudah difahami oleh siswa, gitu ya. Karena kalau di PAUD sendiri, anak usia dini itu lebih mudah belajar sesuatu yang konkret, gitu ya, sesuatu yang nyata. Maka guru harus membawa contoh, gitu ya, membawa ilustrasi agar anak bisa mudah memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Kemudian yang ketiga, memberikan tekanan. Memberikan tekanan di sini ialah ketika guru sedang menjelaskan namun siswa tidak fokus memperhatikan kegiatan, maka guru bisa memberikan tekanan dengan mengungkapkan kata, anak-anak coba perhatikan ya apa yang ibu jelaskan di depan, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada penggunaan balikan. Nah, penggunaan balikan di sini ketika selesai menjelaskan materi pembelajaran, guru bisa mengungkapkan pertanyaan kepada anak-anak. Seperti contohnya, bagaimana anak-anak dapat difahami apa yang ibu jelaskan? Oke, yang terakhir itu apa keterampilan menutup. Ya, keterampilan menutup menurut Helmiyati tahun 2013 halaman 28 sampai 29, keterampilan menutup merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Nah, kegiatan yang dilakukan adalah memberikan gambaran secara menyeluruh terkait dengan materi yang telah diajarkan. Hal ini dilakukan agar guru mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan dan keberhasilan guru terhadap proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen keterampilan menutup. Ada 2 komponen, yang pertama meninjau kembali atau reviewing dan yang kedua mengevaluasi. Nah, di komponen yang pertama, guru hendaknya melakukan pengulangan ataupun memberikan kesimpulan dari materi ataupun kegiatan yang telah dilakukan bersama-sama. Hal ini diharapkan agar siswa mendapatkan pemahaman yang utuh tentang materi yang telah dipelajari. Kemudian yang terakhir, yang kedua, itu ada mengevaluasi atau guru melakukan penilaian. Hal ini bisa dilakukan seperti mendemonstrasikan hasil karya, gitu ya, ataupun bertanya tentang materi dan kegiatan yang telah dipelajari bersama-sama, seperti itu. Nah, namun teman-teman, kadangkala kita menemui guru yang ketika di akhir kegiatan tidak melakukan 2 komponen ini, gitu ya. Padahal komponen ini sangat penting, gitu ya teman-teman. Jadi sebagai seorang guru yang baik, kita harus memiliki dan menguasai 3 keterampilan tadi: keterampilan membuka, keterampilan menjelaskan, dan keterampilan menutup. Itu saja yang dapat Vivi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.